Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Bos Baru. Alice menatap layar persegi yang ada di hadapannya dengan serius. Tangannya menari-nari di atas tombol yang ada di keyboard. Ruangan kerja milik Alice berada bersebelahan dengan milik Stephen, dan hanya dibatasi kaca bening tinggi. Stephen melirik Alice yang masih tampak fokus dengan pekerjaannya, lalu beralih melirik benda kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah jam makan siang, namun tampaknya wanita itu tak juga menunjukkan tanda-tanda akan bergerak dari tempat kerjanya itu. Wanita pekerja keras, aku pikir ia akan kebingungan di hari pertamanya kerja, karena ia bilang tak punya pengalaman dalam bidang itu. Tetapi tampaknya aku terlalu meremehkannya. Stephen memuji di dalam hati, lelaki hitam manis itu tersenyum simpul tanpa mengalihkan pandangannya. Alice yang merasakan ada yang memperhatikannya pun mulai melirik. Pandangan mata mereka bertemu untuk sesaat. Ada apa? Tanyanya dengan wajah datar. Stephen terkejut, tetapi dengan cepat ia menetralkan raut wajah terkejutnya. Lelaki itu tidak sadar jika Alice membalas tatapan matanya sudah beberapa menit. Dada pria itu berdebar setelah mendapat senyum manis yang diberikan Alice. Sebagai seorang pria single, tentu ia terpikat dengan wajah cantik dan tubuh proporsional yang mendekati kata sempurna itu. Tidak ada, sudah jam makan siang. Apa kamu mau makan siang bareng denganku? Aku yang traktir, tawarnya. Ia rasa tak ada salahnya. Ia mengajak wanita cantik itu untuk makan bareng. Sebagai tanda sambutan hari pertama ia bekerja di perusahaan itu. Tidak perlu, aku tak mau merepotkan. Lelaki hitam manis itu menggerakkan tangannya, menepis tanggapan Alice. Tentu tidak, di sini memang sudah biasa mentraktir karyawan baru untuk makan siang ataupun makan malam di hari pertama kerjanya. Ya, anggap saja sebagai perkenalan selamat datang. Benarkah? Lalu kenapa kita tidak ajak yang lain? Semakin ramai, pasti semakin seru. Boleh juga, asalkan kamu mau. Mau ya? Ajak Stephen sekali lagi. Wajah pria itu dibuat seimut mungkin dari balik kaca bening. Alice terkekeh melihat tingkah pria itu. Selain ramah, Stephen juga lucu. Ia kerap membuat banyolan-banyolan receh yang bikin ia tertawa lepas. Setidaknya pria di hadapannya ini cukup mengusir rasa canggung yang Alice miliki di tengah-tengah suasana baru yang tercipta. Baru saja wanita itu hendak membuka mulutnya untuk menjawab ajakan Stephen, telepon di samping komputernya berbunyi. Alice tentu lebih dulu mengangkat panggilan itu, terlebih dahulu, karena itu adalah panggilan dari Tama yang kini menjadi bosnya. Baik, Pak. Iya, saya akan bersiap-siap. Jawabnya sembari mengangguk patuh menjawab telepon tersebut. Stephen memicingkan mata menatap dengan penuh minat. Pak Bos nyuruh aku keluar bareng dia, jadi maaf gak bisa makan bareng kamu hari ini. Jawab Alice, seakan mengerti arti tatapan ingin tahu pria itu. Tentunya setelah mematikan sambungan teleponnya lebih dulu. Bakalan keduluan sama bos ini, payah. Decaknya pelan. Tama keluar dari ruangannya melewati ruangan Stephen. Dan Alice, ia berdiri tepat di depan kabinet Stephen. Wajah pemuda itu tampak ditekuk, tak sedap dipandang. Ada apa dengan wajahmu? Habis kalah taruhan. Cibir Tama. Menjadi asisten pribadinya selama beberapa tahun, membuat keduanya dekat sebagai teman saat di luar jam kerja. Bukan, kalah start dari yang punya pangkat. Dengus Stephen. Ia beranjak dari duduknya dan keluar menghampiri bosnya tersebut. Tama memicingkan mata. Jangan ganggu yang ini jatahku. Bisik Tama pada Stephen dengan mata yang melebar, syarat akan ancaman. Seperti penguasa hutan rimba yang menunjukkan wilayah otoritasnya. Hingga lawan mengerti dan tak bisa mengusik. Nah, betul apa yang aku pikirkan.
Don Juan satu ini mana mungkin akan melewatkan kesempatan emas dengan adanya wanita cantik ini. Batin pria hitam manis itu. Ia menarik sudut bibir membentuk sebuah seringai. Iya, bos, saya paham, ketusnya. Matanya melirik Alice yang sedang bersiap dengan tas kecil di bahunya. Wanita itu hanya menyiapkan meja kerjanya sedikit agar tidak berantakan saja. Bukan memperbaiki make up atau berdandan seperti kebanyakan wanita yang ada di kantor itu. Make up yang dikenakan Alice nyaris begitu tipis, hingga wajahnya tampak begitu natural. Emang dasar wajah cantik. Mau di make up atau tidak, ya tetap saja cantik. Pikir Stephen memuji Alice kembali. Walau berkata iya pada bosnya, tetapi takdir dan jodoh di tangan Tuhan. Selagi janur kuning belum melengkung, siapapun bebas mengambil hati wanita itu. Tama pura-pura batuk untuk mengalihkan tatapan mata asistennya itu. Sebagai lelaki, ia tahu arti tatapan mata pria itu. Tatapan ketertarikan pada lawan jenis. Ayo berangkat, ajak Tama langsung. Alice mengangguk. Mereka berdua pergi, meninggalkan Stephen yang merenggut seorang diri. Apa yang bisa ia lakukan? Tak mungkin menikung bos sendiri kan? Tentu ia akan kalah dari segi materi. Saat ini mereka berdua di dalam lift dalam keadaan diam satu sama lain. Tama sesekali melirik wajah Alice dari balik pantulan dinding lift. Hingga pintu lift terbuka, masih belum ada yang membuka suara. Alice berjalan dengan anggun di belakang Tama. Ia menyeimbangkan langkah kakinya agar tidak mendahului ataupun tertinggal jauh. Banyak mata yang memandangnya dengan tatapan iri. Hampir semua wanita yang ada di kantor itu ingin dekat dengan seorang Tama Dirgantara. Pria muda yang mapan dalam segi materi. Tapi tak satu pun yang dapat membuat pria itu mampu memantapkan hati pada satu orang wanita. Mereka yang berpacaran pada seorang Tama Dirgantara tak lebih dari 2 atau 5 bulan saja lamanya. Bagi seorang Tama, wanita yang dapat ia beli dengan uang adalah wanita yang tak lebih nilainya dari sebuah barang. Setelah bosan, tinggal ganti barang yang baru. Entah apa yang merasuki pikiran Bianca, hingga menggiring Alice pada pria yang terlihat manis di luar tetapi liar di dalam hatinya. Coba lihat itu. Karyawan barunya Pak Tama kan? Beruntung sekali dia menjadi sekretaris pribadi Pak Tama. Bisik seorang wanita yang berdiri dekat meja resepsionis, yang mereka lewati bersama 2 orang temannya. Paling juga cuma tahan 1 atau 2 bulan seperti sekretaris sebelumnya. Mau taruhan, timbal yang tengah cepat. Hus, diam, nanti Pak Tama dengar bisa mampus kita. Tegur yang satunya yang berdiri di balik meja resepsionis. Wanita yang berbicara ramah dengan Alice kemarin, dan bahkan wanita itu juga mengantarkannya hingga ke lift. Alice menatap punggung lelaki yang masih berjalan dengan santai dan gagah di hadapannya ini. Seakan bisikan-bisikan karyawan perempuannya itu hanyalah dengungan kumbang semata. Tak ada respon, apa mungkin ia tak mendengarnya? Tapi tak mungkin, aku saja dengar. Masa ia tidak? Pikir Alice heran. Biasanya bos besar yang ia kenal akan membentak dan memaki karyawan yang kedapatan membicarakannya di belakang. Tapi bosnya kali ini berbeda. Ia seakan menikmati menjadi topik perbincangan dengan gayanya yang stay cool. Kamu mau makan apa siang ini? Tama bertanya dengan lembut. Ia mengemudikan mobil sambil sesekali melirik wanita di sampingnya itu, yang tampak asik menatap keluar jendela. Apa saja, Pak? Saya rasa Bapak juga tak perlu repot-repot mengajak saya makan siang seperti ini. Saya nggak enak sama karyawan yang lain. Balas Alice segan. Wanita yang mengenakan rok span dengan model line A dan blus itu masih kepikiran dengan bisik-bisik yang ia dengar tadi. Tak lucu saja rasanya, baru 1 hari bekerja, ia sudah menjadi topik pembahasan utama di kantor. Kamu gak usah pikirkan perkataan mereka, aku dan Ed adalah saudara.
kini lelaki itu menikah dengan Bianca yang merupakan sepupu kamu. Itu artinya kita saat ini bersaudara, jadi tak ada yang perlu disungkankan. Mereka saja yang terlalu heboh dengan sesuatu yang bukan urusan mereka. Dan, oh iya, aku juga bilang kan sama kamu, saat di luar jam kerja, jangan panggil aku dengan sebutan bapak. Cukup Tama atau Mas juga boleh. Jelas Tama santai. Tama memarkirkan mobilnya di salah satu kafe yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor. Kafe dengan konsep indoor dan outdoor. Mereka berdua memasuki tempat tersebut dan beralih ke arah samping. Menaiki anak tangga ke lantai atas, tempat di mana ruangannya lebih privat. Bagian luar tersusun payung-payung kecil terpasang di atas meja dengan view jalan raya. Tetapi Tama mengajaknya di bagian dalam saja. Udara panas yang terik tak bagus untuk mereka makan di luar. Tak lama pelayan datang, menanyakan menu makan apa yang mereka inginkan. Tama memberikan daftar menu terlebih dahulu pada Alice. Perlakuan pria itu sangat baik sekali padanya. Alice memberitahukan menu apa yang ia mau, begitupun dengan Tama. Pelayan menganggukkan kepala sopan dan pamit pergi. Tak berapa lama, pesanan mereka pun sampai. Beberapa menu seafood yang menjadi kesukaan Alice. Dentingan sendok yang sesekali terdengar menjadi musik pengiring acara makan siang yang menurut Alice biasa saja. Ia tak mengerti kenapa bosnya mengajak makan di lantai atas, yang sunyi dibandingkan lantai bawah yang terdapat live music. Saat ini hanya ada 8 orang dengan 3 meja dalam ruangan yang cukup luas. Dalam kesunyian mereka berdua, telinga Alice menangkap ketukan sepatu yang merikat. Pandangan matanya teralihkan pada sepatu hitam mengkilat itu. Bergerak naik hingga wajah pemilik sepatu itu pun tampak di matanya. Alice terpaku, lelaki yang memberikan rasa cinta dan sakit dalam waktu bersamaan. Luka hatinya belum kering, hingga saat ini bersamaan dengan rasa yang belum pudar. Tama mengikuti arah mata Alice yang menatap lelaki berkemeja biru. Lelaki itu duduk di hadapan Alice searah jarum jam angka 10. Apa kau mengenal pria itu? Tanya Tama. Alice mengalihkan pandangan matanya lagi. Ia tampak sedikit gelagapan. Enggak, aku nggak kenal, hanya sempat ketemu di bandara. Ada insiden kecil yang membuat kami sedikit bertengkar. Alice menolehkan wajahnya pada kaca bening yang ada di sampingnya. Gavin berbincang dengan partner bisnisnya. Ia duduk ditemani asisten yang sedang menikmati makan siangnya yang langsung sampai. Ekor matanya tak sengaja menangkap wajah seseorang. Gavin pun sedikit menoleh. Ia tersenyum mendapati wajah Alice yang kini menatap ke arah jendela. Gavin yang hendak berdiri tertahan niatnya setelah menyadari ada lelaki lain yang ada di hadapan wanita itu. Apa itu kekasihnya atau suaminya? Tapi melihat pakaiannya formal yang ia kenakan, bisa jadi hanya partner bisnis atau bosnya. Pikir Gavin, ia sedang bisa bertemu wanita itu kembali. Setelah pertemuan pertama mereka yang cukup tak mengenakan. Menyadari ada yang menatapnya, Alice pun kembali menatap. Untuk sesaat, pandangan mata mereka bertemu dan terpaku. Mereka berdua seperti menyelami pikiran masing-masing. Dari tatapan mata dan gerakan Alice, Gavin seolah bertanya, siapa lelaki yang ada di hadapanmu itu? Alice yang menyadari maksud dari kode mata hanya menanggapi dengan senyuman. Tama mengikuti pandangan mata Alice, melihat Gavin dengan pandangan tak suka. Ada rasa tak nyaman di hati, melihat mereka berdua saling bertatapan. Aku rasa sudah saatnya kita balik. Jam makan siang sudah habis. Oh, baik kalau begitu. Ayo. Mereka berdua bersiap untuk beranjak pergi. Alice meraih tasnya dan mengeluarkan sesuatu yang kini ia genggam di tangan. Ia berjalan di belakang Tama dengan anggun, menjatuhkan sesuatu tersebut tepat di sebelah meja Gavin. Gavin yang mengerti langsung mengambilnya.
selembar kartu nama. Alexandra Giona. Gumam pria itu. Kedua pria yang ada di sampingnya pun hanya memperhatikan seraya tersenyum simpul. Nama yang cantik, secantik parasnya. Hujan turun dengan derasnya membasahi kota. Mobil sedan BMW keluaran terbaru berjalan dengan santai membelah jalan. Alice mengerutkan dahinya. Ia masih berasumsi, karena hujan mobil itu berjalan dengan sangat lamban. Sejak keluar dari restoran tersebut, Tama masih diam seribu bahasa. Ia belum membuka suaranya. Suasana canggung tercipta di antara mereka. Dengan malas, Alice lebih memilih melemparkan pandangan matanya keluar jendela. Ia tersenyum puas di dalam hati akan apa yang ia lakukan pada Gavin. Apa yang dikatakan Vano memang benar. Ia pulang ke Indonesia bukan tanpa rencana. Walau pada akhirnya ada beberapa bagian dari rencananya harus ia ubah. Salah satunya membawa Noah kembali pulang. Saat ini Vano sudah dalam perjalanan ke Jerman. Mungkin 1 minggu ke depan, Alice sudah bisa bertemu dengan putra kesayangannya itu. Apa kau selalu bersikap ramah pada semua lelaki? Suara Tama akhirnya memecah kesunyian di antara mereka. Maksudnya? Jawab Alice singkat sembari melihat bosnya. Dari balik kemudi setir, Tama melihat sekilas, lalu kembali fokus ke jalan raya. Ya, seperti sama lelaki tadi, tersenyum dengan ramahnya. Oh, tidak juga, aku hanya tersenyum saat aku ingin saja. Jika tidak, ya tidak. Memangnya kenapa? Alice tampak begitu santai dan ambigu menjawab pertanyaan Tama. Lelaki itu berdecak geram tetapi tak mampu berbuat apa-apa. Memangnya siapa dia yang boleh ikut campur urusan wanita itu? 3 hari lagi kamu akan menemaniku terbang ke Lombok. Aku akan bertemu dengan seseorang di sana dan memantau perkembangan resort yang baru saja dibangun. Berapa lama, Pak? Sontak Alice bertanya. Ia hanya tak ingin saat putranya sampai ke Indonesia, ia tak ada untuk menjemputnya. Paling 2 atau 3 hari, memangnya kenapa? Tanya Tama balik. Ia pun kembali melirik wanita di sampingnya dengan tatapan aneh. Mobil akhirnya berbelok, memasuki kawasan gedung tinggi pencakar langit. Itu artinya sebentar lagi mereka akan sampai ke kantor. Tidak ada, Pak. Saya kan perlu tahu agar bisa menyiapkan keperluan saya saja. Jawab Alice. Tama memangguk. Aku heran kenapa kalian para wanita suka sekali membawa perlengkapan yang begitu banyak saat bepergian. 1 hari saja perlengkapan bisa untuk 1 minggu. Cibir Tama, menarik kedua sudut bibirnya. Because of the main appearance. Jawab Alice dengan bibir yang merengut. Tampak imut di mata Tama. Pengen menyeret ke penghulu, batin pria itu bersorak gemas. Bersambung.